Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini lagi-lagi kita bakalan ngebahas si oknum dan komunitasnya guys. Karena Pak Pet baru aja nemuin fakta baru ya. Dan buat teman-teman yang pengen tahu apa yang Pak Pet temukan, kalian wajib ikutin video ini sampai akhir, jangan di skip. Oke guys, seperti perkataan Pak Pet kemarin ya, harusnya ya si oknum dan teman-teman komunitas ini seneng ya kalau dijadiin konten ya. Kenapa? Karena Pak Pet masih memperpanjang waktu ya. Pak Pet masih memberikan kesempatan buat si oknum dan teman-teman komunitas ini untuk memperbaiki semuanya, untuk menyelesaikan semuanya dengan cara kekeluargaan guys. Oke, sekarang yang mau kita bahas adalah hubungan si oknum dan teman-teman komunitas ini guys. Jadi ya, ketika masalah ini muncul, ketika pertama kali Pak Pet share, dan ketika pertama kali Pak Pet sebut oknum komunitas, ini ada satu orang di komunitas itu yang WA Pak Pet, hubungin Pak Pet, dan dia merasa keberatan ya apabila Pak Pet sebut oknum komunitas gitu ya. Ya meskipun si oknum ini memang anggota komunitas gitu. Dan ketika salah satu anak komunitas ini, nah jadi gini guys ya, biar kalian nggak bingung nih ya. Jadi ini si oknum ya, si oknum ini anggota komunitas ya. Makanya kita sebut oknum komunitas. Nah ketika Pak Pet bahas masalah dengan si oknum komunitas ini, ada lagi satu orang di komunitas ini yang nggak terima kalau Pak Pet sebut si oknum ini oknum komunitas ya. Jadi si anak komunitas yang satunya lagi ini nggak mau ya kalau komunitas itu diikut sertakan ya, disebut-sebut ya, kayak gitu guys. Dari awal yang satu orang lainnya ini ngotot banget ya, ngotot banget bilang bahwa komunitas ini tidak ikut campur, tidak mau, tidak tahu menahu tentang masalah ini. Dan dari awal satu orang ini dia pengen jadi mediator, ya bilangnya ngotot mau jadi mediator, tapi sekali lagi dari awal si satu orang ini ya, kita nyebutnya apa guys ya biar gampang ya, ya pokoknya oknum lainnya gitulah ya. Jadi si oknum lainnya ini dari awal bilang mau jadi mediator tapi sangat terkesan berat sebelah ya. Jadi si oknum yang satunya ini dia lebih cenderung untuk membela si oknum ini tadi guys gitu ya. Jadi double oknum ya, double kill. Dan kalian tahu ya, Pak Pet nemuin postingannya si oknum ya. Pak Pet nemuin postingannya si oknum. Nah, yang di sini si oknum ini dia posting seperti ini guys. Kalian bisa baca sendiri captionnya ya. Dan dia juga nge-tag si oknum satunya lagi ini guys. Nah dari sini bisa disimpulkan ya, mungkin si oknum dengan oknum yang satunya lagi ini adalah bestie. Kalau Pak Pet sih mikirnya nyimpulinnya gitu ya. Kalau menurut kalian gimana guys? Kalau ada orang posting nge-tag cuma satu orang, itu pasti orang terdekatnya. Iya nggak tuh? Nggak mungkin orang nggak kenal ya. Nah dari situ Pak Pet udah ngerasanya curiga ya, kenapa ini orang kok ngebelain banget gitu, meskipun di sini statusnya katanya mau jadi mediator gitu ya. Kemudian kalau kalian nonton video ini dari awal, kalian pasti ingat bahwa ketika tim kami ya, tim ICB ke rumah si oknum ini, itu ada anak komunitas di sana ya. Dan ternyata anak komunitas tersebut adalah si oknum yang satunya ini, bestinya guys ya, bestinya. Jadi kalau menurut Pak Pet wajar aja kalau si oknum yang satunya ini ngebela si oknumnya ya. Dan kalian tahu guys siapakah ternyata oknum yang satunya ini? Oknum yang satunya ini adalah ketua komunitas Musang di Bondowoso guys. Wow, ini keren banget ya, pantesan aja ya. Ketika kita bilang ada anak komunitas di TKP waktu tim kita ke sana, itu anggota yang lain yang mencoba menjadi mediator ini katanya nggak punya info. Jadi ada beberapa teman komunitas ya dari komunitasnya si oknum ini yang mau jadi mediator antara Pak Pet dan si oknum gitu guys. Ternyata ketika Pak Pet bilang di sana waktu itu, ketika tim kami ke rumahnya si oknum ini, di sana juga ada anak komunitas. Nah, salah satu mediator ini bilang nggak ada informasi tersebut. Jadi teman komunitas yang lain ini nggak tahu kalau ternyata di sana itu ada anak komunitas ketika tim kita ke sana gitu guys. Ya pantas aja ya, wajar aja ya kalau yang lain pada nggak tahu guys. Karena yang di sana itu adalah ketuanya guys ya.
Jadi bestinya si oknum ini ya, yang Pak Pet bilang oknum yang satunya lagi, ini ternyata ketua komunitas guys. Aduh. Pantes aja gitu guys ya. Si oknum ini masih bisa melenggang ya di komunitas ya. Meskipun yang ternyata ketuanya ini bilang bahwa si oknum ini sudah dikeluarkan dari komunitas ya. Kemudian Pak Pet juga dapat info ya, bahwa kemana-mana si oknum ini sering banget diantar atau disopirin sama ketua komunitasnya guys. Entah mau COD ya, karena si oknum ini kan seller ya. Jadi infonya yang Pak Pet dapat, itu ketika si oknum ini mau COD ya, itu biasanya seringkali diantar oleh si ketua komunitas ini guys. Bahkan berangkat gathering pun ya, ini seringkali si oknum ini diantar jemput sama si ketua komunitas ini guys. Nah, bisa kalian bayangkan kan betapa berpengaruhnya si oknum ini di komunitas ya, sampai ketuanya aja mau jadi drivernya istilahnya guys ya. Terus Pak Pet berpikir ya, mungkin dulu waktu si oknum ini ngasih list rincian biaya ke Pak Pet, di situ ada biaya sopir ya, waktu ngambil si Zeus di orang yang jual yang pertama ya. Itu ada biaya sopir 350. Nah, jangan-jangan biaya ini buat si ketua komunitas ya, tapi kita nggak tahu ya. Waktu itu yang nganter ini si ketua komunitasnya ini atau bukan gitu ya. Dan kita masih cari tahu sampai sekarang guys ya. Kemudian juga perihal postingan Pak Pet yang ditolak otomatis di grup komunitas mereka ya. Si ketua komunitas ini bilang katanya nggak tahu menau ya. Ya menurut Pak Pet sih nggak masuk akal. Secara si ketua komunitas ini itu di sana adalah admin ya di grup komunitasnya. Ya apalagi setelah Pak Pet tahu kalau ternyata ketua komunitas ini sohibnya si oknum ya. Ya menurut Pak Pet nggak masuk akal aja sih kalau dia nggak tahu menau atau nggak nyeting untuk menolak otomatis postingan Pak Pet ya. Menurut Pak Pet sih itu di luar ini ya, di luar nalar guys ya. Kayaknya nggak mungkin deh, karena Pak Pet lihat beberapa admin grup yang lainnya ini nggak ada yang sepertinya ya, nggak ada, seingat Pak Pet nggak ada yang jadi mediator ya. Jadi mediator yang lain itu bukan admin gitu guys. Yang jadi mediator dan menjadi admin di komunitas itu ya si ketua komunitas ini gitu ya. Dan orang pertama yang bilang bersedia jadi mediator ini kan si ketua komunitas ya. Kemudian waktu itu dengan gampangnya ngirim screenshot ya bahwa si oknum ini sudah dikeluarkan. Nah, di sini kan semakin mempertegas ya bahwa mereka itu ingin masalah ini segera berhenti. Bukan selesai ya, tapi segera berhenti. Intinya tidak dibahas lagi tanpa mencoba menyelesaikan dengan cara yang seharusnya guys. Jadi intinya ya supaya kita nggak sebut-sebut komunitas lagi gitu mungkin guys ya. Dan pantas aja ya anggota komunitas yang lainnya itu juga kompak banget ya buat ngebela si oknum dan buat ngelawan Pak Pet ya. Sampai mereka kompak ya nyuruh Pak Pet buat ke sana datengin si oknum, padahal Pak Pet sudah bilang kalau memang mau diselesaikan secara kekeluargaan itu bisa via WA ya. Untuk transaksi sekarang udah serba online, semuanya serba mudah, serba gampang gitu ya. Kemudian ya waktu itu kan Pak Pet diminta ke sana, giliran diajak ketemu di luar kandang ya, karena waktu itu ada event di Surabaya. Nah si oknumnya ini nggak mau ya, jadi kan repot gitu guys ya, repot banget kalau mereka cuman maunya sendiri ya, minta sesuatu, tapi kita cari yang win-win solution nggak mau ya. Ya begitulah guys ya fakta terbaru yang Pak Pet temukan ya. Semakin memperjelas sekarang ya. Jadi seperti yang Pak Pet bilang di konten sebelumnya ya, mungkin ini nanti bakalan jadi persekongkolan jahat beneran gitu ya. Karena nggak ada itikat baik dari si oknum, dan ternyata yang ngebelain si oknum di komunitas ini adalah ketuanya ya. Dan teman-teman komunitas yang lainnya ini mungkin ikut-ikut ketuanya ini bisa ya, atau karena ketuanya aja ngebelain si oknum, masa mereka enggak, mungkin juga seperti itu juga bisa gitu ya. Jadi Pak Pet ingetin sekali lagi ya buat teman-teman komunitas, kalau mau menyelesaikan secara kekeluargaan masih ada waktu ya, seperti yang Pak Pet bolak-balik bilang, selama kalian masih Pak Pet jadiin konten itu tandanya masih aman dan Pak Pet masih memperpanjang waktu buat kalian semua guys. Tapi tenang aja, nanti kalau Pak Pet sudah mentok ya, udah kehabisan konten nih buat sanksi sosial ke si oknum dan kroni-kroninya ya, dan ternyata sampai waktunya tiba mereka belum juga ada itikat baik ya, insya Allah nanti kita bakal silaturahmi ke sana guys ya, untuk menyelesaikan secara hukum tuh guys. Oke. Dan saat itu ya Pak Pet ulangi lagi, saat kita ke sana nanti tujuan kita udah nggak nebus si Zeus lagi gitu guys. Oke.
Apalagi guys ya, kira-kira mungkin itu dulu lah guys ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu nanti kelanjutan selanjutnya ada apa, ataukah ini adalah konten yang terakhir ya, nggak ada yang tahu. Karena kalau kita dapat update lagi, kita pasti share ke kalian semua. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan share juga ya. Supaya teman-teman yang lain juga lebih waspada lagi dan lebih banyak lagi yang tahu sehingga memberikan sanksi sosial kepada si oknum dan komunitasnya yang sampai saat ini masih belum menyelesaikan masalah ini dengan perfect. Oke, sekali lagi thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.